Para masyarakatnya mungkin belum sadar itu bahayanya apa, juga percuma, ya kan? Nah kalau tanya manifestasi, ya benar, acara kita malam ini salah satu manifestasi, salah satunya. Nah untuk saya di LBH Medan, kebetulan selain saya aktivis di LBH Medan, saya juga akademisi. Saya dosen di salah satu kampus swasta di kota Medan ini, ya kan? Nah, saya pada setiap kali masuk mata kuliah, saya coba ini sikit-sikit kasih pandangan apa sih itu HAM, ya kan? Nah, apa sih kerjaan saya selama ini? Nah, pada saat saya bercerita, minimal satu kali pasti ada mahasiswa mengecap gitu. Nah, artinya walaupun hanya beberapa orang, setidaknya mereka tahu ternyata kondisi di lapangan itu seperti ini. Mereka tidak hanya sekedar, mereka selama ini hanya tahunya kampus, rumah, mungkin organisasi kemahasiswaan, tapi nggak tahu gimana keadaan masyarakat di pedalaman, masyarakat di kampung-kampung, di desa. Nah, itu mungkin salah satu manifestasi yang saya lakukan. Minimal itu gitu. Ya, minimal itulah yang bisa saya lakukan. Selain daripada yang selama ini lakukan penyuluhan hukum, ya kan, pendampingan masyarakat advokasi, ya kan, kepada ya tentunya bekerja sama dengan jaringan ada Serikandi Lestari, Samahari, PBHI dan yang lainnya, kan seperti itu. Tapi intinya penanaman kesadaran dan kepedulian itu yang sangat penting, terutama di masyarakat yang terdampak langsung. Nah itu mungkin yang saya rasa yang paling intinya. Nah itu sementara itu dari saya. Mungkin dari Bung Rianda bisa nambahin. Terima kasih. Mantap pertanyaan dari Bang Warita tadi kan soal apa. Tapi juga nggak harus juga kita membuat seperti manifesto komunis pertengahan abad 19 di Eropa dulu ya. Kan nggak gitu juga. Karena kalau kita lihat realnya, kalau kita lihat kondisi gerakan rakyat sendiri, gerakan buruh juga kan tidak seperti itu sekarang dan sudah berubah kan. Tapi inti poin pertama memang benar, kampanye. Sebenarnya kan kampanye juga kita nggak mengatakan bahwa dengan bahasa-bahasa berat di kalangan rakyat. Cuma kan karena juga gini, mereka juga sulit. Apakah mereka harus berpikir untuk mengetahui dampak-dampak ini ketika besok mau bisa makan atau enggak kan. Kemudian salah satu, aku kemarin sempat diskusi juga dengan kawan-kawan, dengan Kak Mimi juga di sini soal bagaimana sebenarnya secara konkret ya. Kemudian misalnya kampanye tadi pun mau jadikan apa? Kan di situ juga kita, apakah kemudian politisi, pimpinan kita itu akan mendengar kemudian membuat kebijakan. Nah, aku pikir solusi, aku sangat yakin sebenarnya bagaimana mencampurkan kepentingan. Kalau soal kita bicara manifesto, kalau kata Bang Warita tadi ya, mencampurkan gerakan sosial, gerakan dengan gerakan ekologis atau gerakan lingkungan. Karena kan poin utamanya bagaimana ketika kita mengkampanyekan pun kemudian di tataran kita dan masyarakat belum memahami secara utuh, karena kan secara waktu juga mereka harus ke ladang, harus bekerja, kalau nggak gitu mereka hidup. Bagaimana kita intinya di depan itu harus adalah rakyat yang bicara. Dan kalau kita sendiri kan apakah kita punya bergen posisi untuk bicara itu juga kan tidak. Aku yakin bahwa ya kampanye adalah salah satu jalan yang kita lakukan seiring kita juga mengorganisir bagaimana sebenarnya peran pemuda yang sebenarnya aku sendiri pun juga belum mampu sampai saat ini. Kita ke desa-desa mengorganisir masyarakat, kemudian kita asesmen atau istilah investigasi atau apa, kemudian sama-sama berdiskusi apa sebenarnya masalah di desa tersebut, terutama dampak-dampak yang jelas-jelas ada di sekitaran industri eksploitatif atau seperti di PLTU, tambang atau lain sebagainya. Intinya kita di situ. Nah, kemudian lagi kalau secara misalnya kita bagaimana orang yang di kota ini, bagaimana kita mengkampanyekannya dengan orang di kota. Mungkin kalau mengkampanyekannya orang di kota, kita lebih ke arah keturunannya. Bagaimana soal etik perilaku yang akan maksud
yang kita bangun, bagaimana praktek-praktek kehidupan kita juga ya menjaga lingkungan, hemat energi, kan itu kan bagian dari campaign sebenarnya kan, secara sederhana, termasuk mempengaruhi orang. Apakah juga kita yakin ketika individual apathy atau ya kita percaya individu itu juga akan membawa perubahan? Ya aku pikir ya selama kita mempraktekannya sehari-hari, termasuk ya dimulai dari kita sendiri, itu akan bisa. Karena kan kita pikir gini juga, di sistem demokrasi yang banyak negara di dunia ini anut sekarang juga kan, siapa juga yang memilih pimpinan itu? Kan jelas-jelas individu, kita sendiri juga bagian. Berarti kan kita secara tidak langsung menyeluruh, kalau kita analisis, kita ambil bagian penting dari itu. Nah kemudian juga apakah kemudian kita mempercayai, jelas kalau campaign tadi kita tidak percaya ya kan Bang, terhadap ya agenda-agenda seperti yang film ini sampaikan. Nah mengkampanyekannya bagaimana ketika masyarakat juga punya sebenarnya peran-peran produksi di lapangan yang kemudian untuk kehidupan mereka, yang walaupun sekali itu pada saat itu kita mengadakan itu sedang terganggu, tapi kan apakah mereka berpikir seperti itu juga? Kan tidak kan? Apakah kemudian kita percaya sama kesepakatan internasional? Tidak. Nah intinya juga kampanye kreatif ini memang ya dari hal-hal sederhana. Apakah kita bisa langsung juga membicarakan, mengkampanyekan ini juga ke orang banyak? Iya, bisa secara langsung. Tapi kan apakah itu juga mempengaruhi orang-orang akan memilih presiden A atau B, yang kita tahu sama-sama punya peran buruk orang-orang oligarki di baliknya. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Intinya ya ujung-ujungnya kembali lagi, kalau ketika saat krisis pertumbuhan ekonomi berhenti, aku yakin itu kemudian rakyat, ketika orang lapar, itu kan gerakan rakyat akan semakin menguat, dan itu mungkin apakah kita bisa bikin itu revolusi? Aku pikir enggak juga, karena kan akan banyak makan korban nyawa termasuk kan. Nah, mungkin kita di sini aku bertanya lagi kawan-kawan, apa sebenarnya kampanye secara kreatif yang secara kehidupan sederhana kita lakukan, yang memang bawa masa pun kita, apakah itu akan mempengaruhi kebijakan? Taruh di lokal, apakah di nasional itu akan berpengaruh? Kan itu harus kita lihat sisi-sisinya, termasuk dalam advokasinya secara pengorganisiran, secara campaign, nah kemudian secara litigasi, secara hukumnya. Apakah kita ingin juga melakukan class action secara langsung tanpa memahami kondisi-kondisi di lapangan dan keadaan konkret di lapangan sekarang masyarakat? Mungkin tuh Kak, terima kasih. Mungkin menambah sedikit tadi ya. Jadi kita tadi sudah melihat di video ada gugatan yang dilakukan oleh masyarakat yang terdampak, menggugat izin PLTU. Nah, sudah dimenangkan oleh Mahkamah Agung, tapi ternyata eksekusinya zero. Kan itu memperpedih perasaan gitu kan masyarakat. Nah, kenapa tidak ada eksekusi?